Sobat Fiberpot, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja ya kan? Oh iya, kenalin, namaku Diva. By the way, ini pertama kalinya aku bikin podcast. Semoga kalian tertarik dan gak bosen ya dengerin suaraku. Oke guys, jadi pagi hari ini aku tuh gak sendirian. Ada Pak Chandra dan Lintang yang bakalan nemenin kita sharing bagaimana keluh kesahnya di tengah pandemi COVID-19 ini guys. Oke, yang pertama kita langsung ke Pak Chandra dulu aja ya guys. Selamat pagi Pak. Pagi Diva. Kali ini saya mau tanya-tanya nih Pak. Sebagai seorang tenaga pengajar, gimana sih menurut Bapak dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Kalau ditanya dampaknya, tentu pasti akan terdampak. Karena kan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah kan memberlakukan physical distancing. Sehingga akhirnya pun sekolah diliburkan atau diminta untuk belajar di rumah. Ya, hal inilah yang paling membuat terasa untuk tenaga pengajar ataupun siswanya. Karena kan biasanya kan kita kan belajarnya dengan tatap muka, sekarang harus belajar dengan jarak jauh atau online. Oh iya Pak, Bapak kan tim IT sekolah ya Pak? Kalau pembelajaran online di Semada Nganjuk itu sistemnya seperti apa Pak? Dan mengapa tim IT Semada memilih sistem tersebut? Untuk pembelajaran jarak jauhnya sendiri, di Semada itu bermacam-macam ya. Yang paling banyak digunakan adalah menggunakan WhatsApp. Kenapa kok WhatsApp? Ya karena kan kemampuan IT Bapak Ibu Guru kan bermacam-macam juga. Untuk guru-guru generasi X, yang mana kita tahu generasi X itu generasi tahun 80-an ke bawah. Pada zamannya kan mereka belum kenal teknologi pembelajaran online ini. Sehingga tidak semua dari mereka menguasai teknologi ini. Oleh karena itu, yang termudah adalah menggunakan WhatsApp. Karena kan hampir semua orang pasti menggunakan WhatsApp juga. Di WhatsApp ini mereka juga bisa mengirimkan UKBM kepada siswanya, terus bisa diskusi juga di grup chat. Anak-anak juga bisa mengumpulkan tugas via WhatsApp ini ataupun bisa dikirimkan ke email Bapak Ibu Guru. Kemudian ada yang menggunakan Google Classroom juga, ada yang menggunakan Kuiper, ada aplikasi juga rumah belajar yang dari pemerintah. Terus bisa gunakan Google Form untuk kuis atau ulangan. Dan untuk pembelajaran video conference-nya kita bisa menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Kalau boleh tahu nih Pak, ada kendala nggak sih selama pembelajaran online ini? Terlebih juga kan Semada Nganjuk sekarang lagi ada penilaian harian bersama ya Pak. Untuk kendala itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan bidang IT dan yang kedua adalah jaringan internet. Nah, untuk kemampuan bidang IT sendiri ini gampang diatasinya karena kan ada istilah learn by doing. Artinya kita belajar dengan melakukannya. Artinya kalau kita lakukan terus-menerus pasti akan bisa. Nah, yang menjadi masalah utama adalah jaringan internetnya. Karena kan kita tinggal di kota kecil ya, kota Nganjuk. Gak seperti di Jakarta yang cover jaringannya itu luas dan lebih stabil. Nah, di Nganjuk ini ada beberapa daerah yang lambat dan sinyalnya sering hilang. Sehingga untuk pembelajaran video conference ataupun ulangan bersama akan bermasalah. Kalau seperti ini kan dari pihak sekolah pun juga nggak bisa berbuat apa-apa karena kan berhubungan dengan pihak lain ya sebagai penyedia jasa internetnya. Terus ada juga masalah ketika listrik mati ataupun masalah-masalah lain yang memang itu di luar kemampuan kita. Yang terakhir, kira-kira ada nggak pesan Bapak buat para pelajar biar mereka itu tetap semangat nih belajarnya di tengah pandemi ini Pak? Ya, untuk pelajar semuanya, saat ini kita berada di era serba digital. Berbeda dengan 15 tahun ataupun 20 tahun yang lalu, yang mana dulu ilmu itu hanya dari guru dan buku. Sekarang tidak. Di internet kalian bisa menemukan apa saja dan bahkan banyak sekali yang gratis. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk itu. Ya dengan adanya kemudahan ini, kalian bisa manfaatkan waktu luang kalian di rumah untuk belajar lebih giat, mencari banyak hal dan lebih produktif. Tetap semangat, tetap belajar, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Oke Pak, amin. Semoga aja semangatnya tetap seperti dulu ya Pak saat belum ada pandemi ini ya. Then yang kedua aku mau ngobrol nih sama my classmate Lintang. Halo Lintang, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa nih Tang selama di rumah?
Gak ada kesibukan apa-apa sih kalau aku. Paling cuma belajar, makan, tidur, olahraga, kerjakan tugas. Itu aja sih selama ini. By the way, di sini aku pengen kamu sharing nih Tang tentang pembelajaran online. Gimana materinya, tugas-tugasnya, dan yang terpenting itu PHB online-nya Tang. Belajar di rumah itu sebenarnya enak, karena kita bisa lebih fokus dalam belajar karena kita itu sendiri. Tapi kalau kita di sekolah, kita ada temen, dan kita pasti banyak ngobrol sama teman-teman kita, dan jarang memperhatikan guru. Nah, tapi di sisi lain, kita juga gak bisa dapat penjelasan dari guru. Nah, selanjutnya, kalau tugas, kalian pasti memahami lah, gimana pas liburan, kita dapat tugas seberapa banyak, apalagi pas awal-awal liburan itu, setiap hari ada beberapa tugas. Minimal ada 2 atau 3 tugas, dan itu harus dikumpulkan. Ya, kalau aku sih masih bisa lah, masih aman. Tapi kalau setiap hari kita kayak gitu, kita juga capek gitu loh. Libur itu nggak malah kita bisa refreshing, kita bisa nyantai, tapi kita harus mengerjakan tugas dengan deadline tertentu. Poin penting yang dari tadi pengen aku tanyain nih Tang. Kalau PHB online tuh ya apa Tang? Enak gak sih kalau di rumah? PHB online di rumah mantap banget. Maksudnya mantap servernya sih. Aku sangat bangga sekali dengan Semada. Karena mulai dari tim IT, gurunya, segala hal deh pokoknya. Gimana gak bangga sih? Kita belajar di rumah, kayak gini kan awalnya was-was ya. Gimana kalau gak paham pelajarannya? Gimana kalau PHB ada error? Tapi ternyata, ya ada, cuma kita itu karena kesalahan kita sendiri. Terus rangkuman pelajaran dikasih sama guru-guru itu benar-benar masuk. Dan tim IT Semada itu juga udah mempersiapkan PHB online dengan sangat sempurna. Walaupun kita PHB pakai Google Form, tapi mereka udah nyiapin email dan password buat kita PHB. Bayangin tuh, berapa banyak email dan password anak-anak satu sekolah di Semada. Iya betul, pasti kerjanya ekstra banget ya Tang mereka. Kalau uang sakunya gimana nih? Aman tentram juga nggak nih Tang? Kalau uang saku masih aman lah, karena aku uang sakunya itu per bulan, jadi tetap adalah beberapa, tapi juga nggak sebanyak yang biasanya, paling juga setengahnya. Yang terakhir nih Tang, ada nggak tips dari kamu buat teman-teman untuk menghadapi COVID-19 ini? Pesan dari aku, kalian harus ikuti anjuran pemerintah. Udah di rumah aja, jangan keluyuran. Kalau kalian ada hal penting, kalian bisa keluar, tapi harus pakai masker kain dengan minimal 2 lembar, 2 play kayak gitu. Terus kalian juga kalau bisa bawa hand sanitizer kalau di tempat itu nggak ada tempat untuk cuci tangan. Dan jangan berkerumun. Oke, kalian harus jaga kesehatan, makan yang bergizi, minum vitamin, dan semoga kalian sehat selalu. Oke guys, selesai sudah sharing kita pagi hari ini. Terima kasih buat Lintang dan Pak Chandra tentunya untuk waktunya, dan juga terima kasih buat kalian yang gak bosen-bosen dengerin suara aku nih guys.